Sorry, pal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta movie dimanapun berada. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Wahyu Fajar. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh Jason Statham. Film ini tergolong masih sangat baru karena baru dirilis bulan Juni yang lalu, yaitu di tahun 2021. Dan film ini berjudul Proud of Man. Yang berbeda dari film ini yaitu urutan waktu kejadiannya dibolak-balik sehingga tidak beraturan. Sehingga saya berusaha untuk mengurutkan film ini agar bisa mudah untuk dipahami. Namun untuk kualitasnya, film ini tidak diragukan lagi. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, kita akan lihat langsung alur ceritanya. Diawali dengan sekelompok mantan tentara Afrika yang nganggur dan kurang kerjaan, karena kini mereka semua sudah pensiun dari tentara. Mereka mengeluh tentang pekerjaan barunya yang sangat membosankan. Bahkan ada seorang di antara mereka yang bernama Jackson, dia hanya menjadi seorang satpam di sebuah mall. Berkat kemampuan tentara yang mereka miliki dan juga nyali besar yang mereka miliki, akhirnya mereka pun sepakat untuk merampok orang-orang kaya guna mendapatkan uang dan tambahan harta supaya bisa mengisi hari-hari mereka yang menjenuhkan itu. Meskipun sudah mendapatkan beberapa dolar dan benda dari para orang kaya, bagi mereka itu masih tergolong kecil karena akan dibagi rata dengan 6 orang. Di samping itu pula barang-barang yang dirampasnya harus dijual dulu agar bisa mendapatkan uang, dan itu butuh waktu yang lama dan prosesnya pun ribet. Maka mereka berinisiatif untuk merampok uang dari kurir uang. Di sana mereka menyamar sebagai cleaning service. Setelah itu mereka membegal petugas setempat dan kemudian mengambil uang dari petugas kurir uang yang sedang mereka bawa. Setelah berhasil mendapatkan uang tersebut, mereka pun langsung cabut dari sana tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dan perlu diketahui bahwa pembegalan yang berjalan mulus itu ternyata menggunakan peran orang dalam untuk membantu memberikan informasi dan juga kondisi, sehingga mereka bisa lancar untuk mengambil uang dari kurir uang tersebut. Ya, kita tahu bersama inilah definisi sifat manusia yang kadang serakah akan harta dan takkan pernah mengenal rasa puas. Kini mereka lanjut untuk merencanakan perampokan yang lebih besar, yaitu uang yang berjumlah 6 juta dolar. Selama 6 bulan mereka sudah mempelajari dan juga mengintai truk pengangkut uang barang yang akan membawa uang 6 juta dolar tersebut. Sama seperti perampokan sebelumnya, mereka juga akan dibantu oleh orang dalam lagi. Akhirnya mereka akan menyamar sebagai pekerja konstruksi bangunan untuk merampok kurir uang yang membawa 6 juta dolar itu. Di sisi lain, hiduplah seorang remaja yang bernama Doggy dan ayahnya yang bernama Hills. Nah, Hills ini adalah seorang ketua mafia yang sangat ditakuti. Mereka berdua berencana untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua di hari itu. Namun tiba-tiba Hills mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Ini dia Mike. Mike mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan seseorang untuk melancarkan rencana perampokannya. Karena harusnya yang bertugas untuk posisi tersebut sedang jatuh kecelakaan dan tidak bisa kemana-mana karena berurusan dengan polisi. Maka dari itu Mike meminta Hills untuk menggantikan posisinya mengintai kurir uang dan menginformasikan bahwa kurir uang tersebut belok kanan atau belok kiri. Nah, setelah itu tibalah di pangkalan truk uang. Hills memarkir mobil di depannya. Tanpa disadari di sana juga sudah terdapat komplotan dari Jackson yang juga merencanakan akan merampok truk uang itu. Di situ Hill pura-pura lapar kepada anaknya dan akan membeli jajanan di pinggir jalan dan menyuruh Doggy untuk tetap diam di dalam mobil meskipun ada hal aneh terjadi. Akhirnya pengangkut uang itu membelok ke arah kanan. Tiba-tiba aksi perampokan itu didahului oleh komplotan perampok Jackson. Tanpa sengaja aksi perampokan tersebut disaksikan oleh anaknya Hills, yaitu Doggy. Setelah menyadari ada aksi perampokan yang mana Doggy terlihat ditembak dan tewas. Hills langsung berlari menghampirinya dan apesnya juga dia terkena tembakan keganasan dari kelompok Jackson. What the fuck? 3 minggu kemudian, Hill berhasil selamat dan tersadar dari komanya. Dia mendengarkan dokter yang menginformasikan bahwa anaknya tidak bisa selamat karena terlalu banyak luka tembak pada tubuhnya.
Setelah Hill benar-benar pulih dari luka tembaknya, ia langsung beranjak untuk menemui temannya yang bernama Agen King. Agen King ini adalah presiden FBI. Meskipun dia ini adalah presiden FBI, tapi dia hormat kepada Hill. Gila ya. Di sana King memberikan informasi beberapa geng yang terlibat aksi perampokan yang mengakibatkan tewasnya anaknya itu. Setelah itu, Hill menelpon dan memanggil semua anak buahnya. Anak buahnya pun takut dimarahi oleh Hill dan merasa ketakutan. Setelah semuanya berkumpul, Hill bertanya kepada anak buahnya, siapakah kelompok perampok yang mengakibatkan anaknya Hill tewas? Dan mereka pun menjawab bahwa selama Hill dalam masa kritis di rumah sakit, mereka sudah berusaha untuk mencari komplotan tersebut, mengunjungi geng-geng yang mereka curigai, bahkan tak terhitung berapa nyawa yang sudah mereka habisi. Namun tetap saja mereka belum menemukannya. Mereka pun hampir menyerah dan kebingungan karena tidak tahu mencari kemana lagi. Tapi Hills masih tidak terima atas kematian anaknya tersebut. Dan mereka harus melanjutkan pencarian si pelaku. Entah mau dicari di mana, Hills nggak mau tahu. Tidak tanggung-tanggung, kini mereka menyambangi ketua gangster kelas kakap dan menciduknya untuk buka mulut atas kejadian itu. Awalnya dia tetap tutup mulut, tapi setelah mengancam pasangannya, akhirnya dia buka suara. Mungkin perampok itu dari komplotan Galaxy Brother, dan tanpa ragu semua anggota gangster Blaze Brother dibantai oleh Hills. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja hasilnya nihil karena bukan mereka yang melakukan perampokan itu. Mike berusaha untuk menenangkan Hill agar dia berhenti untuk misi pencarian itu, karena hampir semua gangster sudah dia bantai. Akhirnya kalau dia tetap ingin melanjutkan misi pencarian itu, Mike takut akan aksi para gangster yang bersatu untuk menghancurkannya. Dan Mike yakin aksi perampokan itu sudah ada orang dalam yang membantu kelancarannya. Hill pun setuju pendapat Mike dan langsung pergi menuju London. Hill menemui temannya untuk mendapatkan identitas baru seperti paspor baru, KTP baru, SIM baru, dan CV baru. Ini semua bertujuan untuk Hill agar bisa melamar di pangkalan kurir truk pengangkut uang itu yang bernama Fortico untuk menelusuri siapa orang dalam itu. Keesokan harinya, ia sudah melamar ke kantor Fortico untuk mencari pekerjaan di sana. Melihat CV dari Hill, dia cukup kagum dengan kemampuannya. Tari juga bercerita bahwa beberapa minggu yang lalu, ada 2 karyawan yang tewas atas kejadian perampokan di jalan dan juga mengakibatkan 1 remaja tewas. Setelah interview dan diterima menjadi tenaga training, Hill dipertemukan dengan karyawan yang bernama Ballet. Ini dia wujudnya. Ballet ini yang nantinya akan mengetes kemampuan Hill dan sekaligus menjadi trainer bagi Hill. Diawali dengan lari cepat, menembak sasaran, dan menyetir mobil box dan truk. Dalam hal menembak terlihat Hill sangat on karena tembakannya banyak sekali yang meleset. Dan ketika latihan menyetir pun, dia sempat menabrak pembatas. Jelas kondisi ini menunjukkan bahwa Hill tidak menunjukkan kemampuan aslinya, sehingga ia tidak dicurigai oleh pihak Fortico. Setelah semua pengetesan selesai, Ballet memberi nilai Hill 70%, yang dimana nilai itu adalah nilai yang pas-pasan untuk masuk ke Fortico. Dan kini Hill sudah masuk menjadi karyawan Fortico. Lalu Ballet memperkenalkan Hill kepada rekan kerjanya, yang bernama Dave dan Bob. Dave terlihat sangat songong dan menyepelekan Hills dengan sebelah mata. Setelah itu, Hills diberikan senjata untuk berjaga-jaga saat ia sedang bertugas menyetir dan mengantar uang di dalam truk. Tapi, Hills protes karena senjata yang diberikan penjaga kepadanya terlalu kecil dan seperti mainan. Hills membayangkan bagaimana nanti jika ia bertemu dengan perampok yang membawa senjata sungguhan yang bisa menewaskannya. Ya, pekerjaan Hills berjalan dengan mulus tanpa adanya gangguan sedikit pun di jalan dan kembali ke pangkalan dalam kondisi sehat. Setelah bekerja, Ballet mengajak Hills untuk bermain biliar dan minum-minum. Namun setelah itu, ia melihat beberapa ID card pegawai yang tertempel di samping pintu. Hills pun memotretnya untuk diselidiki siapa orang dalam yang mencurigakan di Fortico. Keesokan harinya, Ballet, Dave, dan Hills bekerja seperti biasa. Dan kini uang yang mereka bawa itu senilai 2,5 juta dolar. Di sana, Dave resah karena Ballet tak kunjung kembali dan dia sangat susah untuk dihubungi. Namun tiba-tiba hati milik Dave terdengar suara Ballet yang kondisinya sedang dalam bahaya. Ternyata benar, lagi-lagi Fortico dibajak oleh kawanan. Tak sesuai dengan omongannya, ternyata Dave ini memiliki nyali yang kecil. Dia malah ingin kabur dan berencana meninggalkan Ballet dalam kondisi berbahaya. Tapi tidak untuk Hills. Di sana Hills terlihat tenang dan bisa mengendalikan situasi.
Walaupun situasi saat itu sedang genting, Hill takkan meninggalkan Ballet begitu saja, karena Hill berpikir uang bukanlah segalanya, tapi nyawalah yang menjadi prioritasnya. Akhirnya mereka berdua berusaha untuk ikuti instruksi yang diarahkan oleh perampok tersebut. Di sana, Hill dan Dave mengikuti arahan dari perampok. Namun ternyata Hill sengaja untuk melempar uang ke arah jalan, agar ia mengecoh kawanan perampok tersebut. Akhirnya salah satu perampok mengambil tas itu, tiba-tiba... Sorry, pal. Ya, meskipun dia hanya bermain sendiri, tapi Hills mampu untuk melawan semua perampok itu. Hills menghabisi beberapa sekawanan perampok itu cukup dengan menggunakan senjata kecil yang diberikannya. Who is this fucking lunatic? Who you work for? I said suck my fucking dick! What did you say? Suck your own dick. Melihat aksi Hills yang gak ada ampun itu, mereka rekan Hills terkejut. Dan Hills mengejek Dave apakah dia sudah kencing di celana. Satu persatu Hills membuka topeng kawanan perampok itu. Dia berharap menemukan orang yang telah menembak anaknya dan menembak dirinya. Namun sayang mereka bukanlah orang yang dicari. Sesampainya di pangkalan, para karyawan diinterogasi satu persatu oleh Terry dan petugas FBI. Saat Hills diinterogasi, mereka semua kebingungan. Bagaimana bisa Hills membantai semua kawanan perampok sedangkan nilai tes menembaknya sangatlah di bawah rata-rata. Hills mengatakan bahwa hal itu bisa saja terjadi secara spontan, karena saat itu pilihannya adalah membunuh atau dibunuh. Setelah itu petugas FBI mengabari pimpinannya bahwa Hills adalah orang yang selama ini mereka cari dan dia harus ditangkap. Pimpinannya ini ternyata adalah Agen King. Tidak lain dan tidak bukan adalah teman baik Hills. Agen King berkata untuk tetap membiarkan Hills di sana karena walau bagaimanapun Hills sudah mengutamakan prioritasnya. Mendengar perintah pimpinannya, mau tidak mau kelompok FBI itu harus mematuhi keputusan sang pemimpin. Keesokan harinya, saat Hill masuk kerja, di sana dia disambut meriah oleh rekannya, layaknya seorang superhero. 3 bulan kemudian, Hill menjalani pekerjaannya seperti biasa, tapi tiba-tiba di tengah jalan, Hill dan Ballet disambangi oleh kawanan perampok yang tak diketahui. Mereka menembakkan cat hitam di kaca mobil dan mempilok hitam kaca spion, agar sopir dan asistennya tidak bisa melihat kondisi sekitar. Dan tak lupa, perampok juga memasukkan gas air mata ke dalam truk agar Hill dan Ballet kehilangan konsentrasi. Dan saat Hill memperlihatkan wajahnya, sekelompok perampok waktu itu langsung beranjak cabut dari sana karena seperti melihat seorang malaikat pencabut nyawa. Ternyata, kawanan perampok itu adalah anak buah Hills yang tak sengaja mereka bertemu dengan bosnya sendiri di lokasi perampokan itu. Dan sesampainya di kantor, Hills diinterogasi oleh Terry. Bagaimana mungkin kawanan perampok itu langsung kabur setelah melihat wajah Hill? Dan sungguh di luar logika, kawanan perampok itu pergi meninggalkan lokasi tanpa merampok dan mengambil uang yang ada di dalam truk. Hill cukup menjawab apa adanya dan memang seperti itu kejadiannya. 5 bulan kemudian, setelah perampokan terakhir yang menewaskan Doggy, kini mereka sekawanan perampok yang digawangi Jackson berusaha tak tanggung-tanggung merencanakan perampokan pangkalan yang lebih besar di kantor Portico. Di sana mereka akan menguras habis uang yang bernilai 160 juta US dollar, yang tentu aksinya tersebut akan dibantu oleh orang dalam lagi. Namun pertanyaannya, siapa sih orang dalam itu? Oke, akan kita ketahui bersama secara perlahan-lahan sambil ngopi. Sebelum melancarkan aksinya, terlebih dahulu mereka mempersiapkan semuanya secara matang dalam 2 bulan. We're not hitting a cash truck. We're hitting them all. Nah, setelah semua rencana sudah dipersiapkan dengan matang dan sempurna, mereka pun bergegas langsung melancarkan aksinya. Di sisi lain, Hill dan Ballet melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi ketika perjalanan pulang menuju pangkalan, Ballet mengaku dan terang-terangan kepada Hill bahwa dialah orang dalam dari semua perampokan yang pernah terjadi.
Termasuk juga perampokan yang sudah menewaskan satu orang remaja yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan kini Ballet meminta Hills untuk meminta bantuan untuk aksinya ini. Karena kalau tidak lengkap semua karyawan dari Portico, maka truk tersebut tidak diizinkan masuk ke pangkalan. Mendengar hal itu, Hills langsung tenang dan tidak langsung emosi. Justru ia akan senang karena akan menemukan siapa pelaku penembakan anaknya, Doggy, waktu itu. Nah, di dalam sebuah gedung, 3 orang ikut masuk ke dalam mobil milik Ballet dan Hills, dan sisanya mengikutinya dari belakang. Ballet menyuruh Hills agar tenang dan tidak membuat petugas pangkalan curiga. Karena melihat tidak ada yang mencurigakan, akhirnya truk bisa masuk ke dalam pangkalan. Saat Ballet keluar dari mobil, tiba-tiba setelah berhasil menguasai pangkalan, perampok itu menuju ke ruang CCTV keamanan agar bisa mengizinkan semua anggota perampok yang lain masuk ke pangkalan. Kalau tidak, maka Ballet akan jadi korbannya. Dasar bermuka dua. Tapi di sana tim security tak mau mengalah. Akhirnya terjadilah baku tembak yang sangat menegangkan, yang akhirnya dimenangkan oleh tim perampok yang dibekali dengan senjata canggih dan kostum anti tembak model terbaru. Akhirnya security dikalahkan dan mereka pun bisa masuk ke pangkalan dan merampas habis uang yang ada di dalam. Sementara Hill tetap santai dan tenang menunggu momen yang tepat. Tak lama kemudian mobil polisi tiba di depan pangkalan Portico dan tim Densus 88 pun juga dalam perjalanan yang akan tiba 8 menit kemudian. Setelah ada kesempatan, akhirnya Hill berhasil memberontak dan berhasil melilit leher salah satu kawanan perampok itu. Setelah berhasil diringkus, Hill mengambil pisau dan segera memakai kostum anti peluru dari salah satu kawanan perampok itu. Hill menyamar guna menghabisi satu persatu di antara kawanan perampok itu. Merasa terdesak, Ballet pun membantu kawanan perampoknya dengan cara berpura-pura meminta senjata kepada rekan kerjanya, dan sadisnya dia malah menembak kepala rekannya. Tak mau menyerah, Hill dan Dave memberontak kawanan perampok itu. Namun apesnya, dari samping Ballet memberondong Hill dengan beberapa kali tembakan tanpa ampun sedikit pun. Dan culunnya Dave, dia tidak mengerti situasi kali ini. Dia tidak menyadari bahwa pengkhianat Ballet ada di pihak rampok. Ya, otomatis dia turut menjadi korban penembakan dari Ballet. Setelah berhasil menghabisi semua orang yang ada di pangkalan, mereka pun langsung cabut dari sana. Meskipun di depan sudah dihadang mobil polisi, mereka tetap nekat nabrak mobil polisi tersebut untuk bisa kabur. Kemudian mereka menuju gedung yang sudah mereka rancang sedemikian rupa. Kini di antara mereka yang selamat hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Ballet, Jackson, dan Jen. Tapi di sini terlihat Jackson selaku pimpinan dari perampokan ini telah sekarat dan hampir tewas kehabisan darah. Karena tahu karakter Jen orang yang sangat licik, Jackson berniat untuk menghabisi Jen. Tapi apa daya, Jackson terlalu lemah dan Jen berbalik menghabisinya. Dan akhirnya kini tersisa 2 orang mengangkut semua uang itu dan menuju terowongan bawah tanah dengan menggunakan motor ATV. Sampai juga di ujung terowongan sudah ada mobil yang sudah disiapkan untuk mengangkut semua uang rampasan tersebut. Ballet curiga kepada Jen atas lewatnya Jackson yang begitu cepat. Dan saat Ballet akan menghabisinya, tiba-tiba ternyata Jen mempunyai pikiran yang sama dengan kelicikannya. Akhirnya Ballet kalah cepat dan Jen sudah mempersiapkan untuk menodongkan pistol kepada Ballet dan dor. Mungkin nasib yang diterima Ballet ini adalah karma untuknya karena sudah mengkhianati semua rekan kerjanya dan kini semua uang hasil rampokan perang itu menjadi milik Jen seorang. Singkat cerita, di kediamannya selepas mandi, Jen mulai bersantai menikmati cegukan air minum untuk merayakan kemenangannya. Namun tanpa disangka terdengar suara bunyi telepon yang terdengar di dalam tas uang rampokan itu.
Tiba-tiba terlihat dari belakang seorang yang diam-diam menghanyutkan, sudah bersiap-siap untuk menembak Jens. Dan ternyata itu adalah Hill dan sudah berada di kediaman Jens. Hill belum mati karena semua peluru yang ditembakkan Ballet waktu itu mengenai baju anti peluru yang dikenainya. Dan untuk handphone itu sengaja Hill masukkan ke dalam tas yang berisikan uang, supaya Hill bisa melacak kemana uang itu akan mendarat dengan bantuan GPS dari handphone itu. Akhirnya Hill sudah menemukan siapa pelaku dari penembakan Doggy anaknya waktu itu. Kini Hill menyambangi rumah Jen hanya untuk balas dendam saja, bukan untuk uang. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. I want your liver. Lungs. Spine. Ending yang sangat seru.